Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi nih bersama kakak. Hari ini kakak pengen cerita lagi. Semoga kalian tidak bosan ya, dan semoga kalian senang mendengarkan cerita dari kakak. Hari ini kakak akan bercerita tentang anak muda yang mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu karunianya? Dialah yang akan menjadi temannya Nabi Musa kelak di surga. Wah, hebat banget ya anak muda itu. Memang apa sih yang dia perbuat sehingga Allah cinta kepadanya dan Allah meridhoi dia menjadi temannya Nabi Musa nanti kelak di surganya kelak. Nah, adik-adik, kalian kenal nggak sama Nabi Musa? Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Musa? Nah, tentu kalian semua sudah tahu ya. Nabi Musa adalah seorang nabi yang memiliki julukan Kalamullah karena dia bisa berbicara, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ceritanya ketika itu Nabi Musa alaihissalam beliau bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapa sih manusia yang akan menemaniku nanti di surga?" Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa. Allah menjelaskan secara detail ciri-cirinya, dia adalah seorang anak muda, dia tinggal di mana. Itu dijelaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa pun penasaran, pengen tahu siapa sih akan menemani dia nanti di surga. Lalu Nabi Musa pun mencari alamat si anak muda itu. Akhirnya dapatlah rumahnya anak muda. Ternyata dia ini adalah hidup di dalam rumah yang sangat sederhana. Diketok pintunya, lalu dipersilahkan masuklah Nabi Musa ke ruang tamunya. Ketika itu Nabi Musa diminta untuk duduk dulu di ruang tamunya karena dia akan melakukan sesuatu rutinitas yang tidak bisa dia tinggalkan. Anak muda itu bilang kepada tamunya, dia belum tahu kalau yang tamunya itu adalah seorang Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun duduk dengan tenang di dalam rumahnya, sedangkan anak muda itu beraktivitas seperti rutinitas dia sebelumnya yang tidak pernah dia tinggalkan. Apa coba yang dia lakukan anak muda itu? Dia masuk ke sebuah kamar, lalu keluar membawa babi yang begitu besar. Kagetlah Nabi Musa. Waduh, kok di dalam kamarnya dia menyimpan babi? Kenapa babi tidak ditaruh di dalam kandang, malah di dalam kamar? Akhirnya si anak muda itu menggendong babi itu. Dia seperti kayak dia itu sayang banget sama babi itu. Lalu babi itu dimandikan, dielap, dikasih minyak wangi, lalu dia cium, lalu dikembalikan lagi ke kamar. Nabi Musa yang melihat apa yang dilakukan anak muda itu sangat terkejut sekali. Tapi dia belum berani bertanya kepada anak muda itu. Lalu dia masuk lagi ke kamar, mengembalikan babi itu, dan dia gendong lagi ada babi yang lebih besar dari sebelumnya. Lalu dia mandikan kembali, dia kasih makan, dia kasih minyak wangi, dicium-cium, lalu dikembalikan lagi ke kamarnya. Nabi Musa menggeleng-gelengkan kepala. Sebenarnya apa yang terjadi sama anak muda ini? Kenapa Allah ridho terhadapnya sedangkan dia memelihara babi yang dimana itu tidak dibenarkan di dalam ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya setelah si anak muda itu mengurus dua babi itu, lalu dia barulah kembali kepada Nabi Musa, ngobrol bersama Nabi Musa. Namun sebelum dia duduk, ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, "Wahai anak muda, apa agamamu?" "Agamaku adalah agama tauhid." Nah, perlu nih adik-adik ketahui bahwasanya sebelum Nabi Muhammad, agama Allah adalah agama tauhid, yaitu percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di dalam agamamu membolehkan memelihara babi seperti itu, menyiapkan babi seperti itu? Kata si anak muda itu, "Wahai tamuku, ketahuilah bahwasanya kedua babi itu bukan babi sembarangan, tapi dua babi itu adalah kedua orang tuaku." Wah, Nabi Musa terkejut.
kok bisa menjadi babi? Ya, mungkin dulu kedua orang tuaku ini memiliki dosa yang sangat besar sehingga Allah murka terhadapnya. Akhirnya dia diubah wujudnya menjadi seekor babi. Tapi bagiku seorang anak, apapun bentuk kedua orang tuaku, dia adalah kedua orang tuaku yang aku harus menghormatinya, harus menyayanginya, dan juga harus memeliharanya walaupun dalam keadaan yang tidak wajar. Akhirnya mendengar cerita kisah dari anak muda itu, Nabi Musa sangat kagum terhadap anak muda itu yang berbakti kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tuanya sudah tidak berbentuk seperti manusia lagi, bahkan berbentuk babi. Bayangkan adik-adik, kalau kita menjadi anak muda itu, jangankan orang tua kita berubah bentuk, orang tua kita yang masih tampan, yang masih cantik, yang masih sehat saja, kadang-kadang kita masih suka rewel ke kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita suka buat kesel orang tua kita. Kadang-kadang kita suka buat marah ke orang tua kita. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau kita mau mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu contoh anak muda yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Dia selalu berbakti kepada kedua orang tua, apapun bentuknya kedua orang tuanya, karena itu adalah urusan Allah. Sedangkan kalau misalkan kita dikarunia orang tua kita yang misalkan sakit atau dalam keadaan yang memang tidak sempurna, ya tetap biar bagaimanapun itu adalah kedua orang tua kita. Kewajiban kita sebagai seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ada hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, ridallahu fi ridal walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya Allah itu ada pada murka orang tua. Ingat ya, kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka cintai dulu kedua orang tua kita, karena itu adalah kunci kesuksesan bagi kita seorang anak. Biar kita mau sukses, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin itu saja cerita kakak pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua lebih cinta lagi kepada kedua orang tua kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengutus Ikrimah bin Abu Jahal pada situ. Namun apa yang terjadi? Pasukan yang dibawa pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal ini, dia kalah mundur kaum muslimin. Lalu digantikan kepemimpinan